Yohanes pasal 11 ayat 45 sampai 57 yang sudah dibacakan tadi oleh Penatua Yudi Riza tentang kita akan renungkan tentang sebenarnya cuma ada tiga, yaitu soal orang-orang Yahudi, imam besar, dan pasti tentang Tuhan Yesus. Nah, di dalam renungan kita beberapa waktu lalu, kita sudah merenungkan berapa kali, ada sekitar 3 kali, yaitu tentang Lazarus, yang kita pelajari bersama. Ketika Lazarus sakit, Tuhan Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempatnya. Lalu sesudah itu dia berkata kepada mereka, kenapa dia melakukan itu? Supaya para murid belajar percaya. Dan perasaan dari Maria dan Marta, Tuhan, sekiranya Engkau ada, pasti saudaraku tidak akan mati. Sekiranya Engkau ada, saudaraku tidak akan mati. Tetapi Tuhan bilang kepada mereka, kalian akan melihat kemuliaan Allah. Dari apa yang terjadi, kamu akan lihat kemuliaan Allah. Apa yang akan Allah nyatakan, saudara? Nah, minggu kemarin kita renungkan ketika Lazarus keluar dari kuburan. Tuhan bilang, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Biarkan dia bebas menikmati apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidupnya. Tetapi sebelum dia melakukan itu, sebelum dia berteriak dengan keras itu di ayat 43, Lazarus kemarilah keluar, kita boleh lihat dulu ayat 41 dan 42. Sebelum kita merenungkan yang tadi sudah dibaca, Yesus berkata kepada mereka bahwa engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku mengatakan ini Bapa, supaya mereka percaya. Saudara ingat ayat yang ke-25 kan? Dia bilang bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus dapat saja membangkitkan Yohanes, karena dia adalah kebangkitan dan hidup. Dia dapat melakukan itu. Tetapi kenapa dia harus menengadah ke langit? Dia menengadah ke langit dan bilang, Bapa, saudara perhatikan kata-kata Tuhan Yesus di sini. Bapa, ungkapan seorang anak kepada bapaknya, seorang anak yang taat pada bapaknya, yang datang ke dunia merendahkan diri bahkan taat sampai mati, menyebut Allah adalah Bapa. Aku mengucap syukur kepadamu. Menengadah ke langit, supaya orang-orang di situ tahu ada Bapa di sana. Bapa, Anak, dan nanti ada Roh Kudus, saudara akan lihat. Ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah Allah orang Kristen. Dia mesti mengatakan itu di hadapan orang Israel, karena orang Israel nggak percaya dia itu Allah. Mereka menolak dia. Nanti kita lihat sebentar setelah itu apa pendapat dari orang Israel dan Kayafas. Dia menengadah ke langit, ke atas. Aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku.
karena Engkau selalu mendengarkan aku. Aku mengucap syukur karena Engkau telah mendengarkan aku. Dimulai dengan apa doanya? Aku mengucap syukur. Tidak mulai dengan permintaan. Ini salah satu salah satu pelajaran di dalam berdoa. Sebaiknya berdoa, kalau kita bilang harus mengikuti seperti apa yang Yesus lakukan, sebaiknya berdoa, mengucap syukur untuk semua yang sudah kita terima dari Tuhan. Tadi Penatua Agung Guritno berdoa, bersyukur, kita semua berdoa untuk beberapa saudara yang beberapa waktu yang lalu dalam keadaan sakit, tapi sekarang mendapatkan kesembuhan. Ada juga beberapa saudara, beberapa hari lalu saya dan beberapa saudara seiman yang lain, kami mengadakan ibadah bersama dengan satu simpatisan ya, peserta PA setiap hari Minggu malam. Sebentar nanti kami ada PA dengan saudara-saudara yang dari Luwuk, Morowali, bahkan lalu dari Sulawesi Tengah, kabupaten-kabupaten di Sulawesi Tengah. Hari Selasa kami berdoa dengan ibunda dari saudari Erlita namanya, Erlita. Dan malam itu meninggal dan kami pada beberapa hari lalu itu ada ibadah bersama dengan mereka. Ada yang pergi, tetapi dalam kesaksian mereka bilang terima kasih kepada Tuhan. Karena bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan melakukan sesuatu yang baik. Agak bingung sedikit memang ya. Kok dalam keadaan duka masih ada orang yang bilang terima kasih karena Tuhan melakukan yang baik. Setiap kali mengalami masalah, setiap kali menghadapi sesuatu, ketika kita tahu bahwa ada Tuhan selalu bersama dengan kita, maka pastinya akan kita bilang selalu adalah syukur pada Tuhan. Tuhan Yesus melakukan itu, saudara. Dia bisa saja mengatakan, Lazarus keluar. Dia bisa saja langsung mengatakan kepada Lazarus, bangkit Lazarus. Tetapi dia harus taat pada Bapa. Ada orang yang tanya pada saya, kalau dia Allah, kenapa dia tidak bangkitkan saja? Jawabannya di sini, saudara. Yaitu dia ingin supaya orang-orang tahu bahwa dia diutus oleh Bapa. Dia ingin supaya orang-orang Israel tahu dia diutus oleh Bapa. Dia mau mereka tahu bahwa dia datang dari Bapa. Dan kalau datang dari Bapa harus taat pada Bapa. Dia anak Allah. Dia harus taat pada Bapanya. Kalau dia tidak taat, dia bukan anak Allah. Jadi dia mesti melakukan segala sesuatu dalam ketaatan kepada Bapa, kepada Allah. Dia anak Allah. Dia harus taat. Kalau dia tidak melakukan itu, maka tidak benar. Setiap orang yang tidak taat pada Allah, dia bukan anak Allah. Setiap orang yang taat pada Allah, dia adalah anak-anak Allah. Jadi Tuhan Yesus menunjukkan di sini, yang pertama adalah bagaimana ketaatan kepada Bapa. Dia sudah katakan kepada Maria, Marta, dan orang-orang di situ, akulah kebangkitan dan hidup. Tapi aku selama di dunia ini, aku harus taat pada Bapa. Aku harus melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi kalau Tuhan Yesus melakukan sesuatu, semua hal yang Tuhan Yesus lakukan selalu berhubungan dengan kehendak Allah, kehendak Bapa. Tidak pernah dia melakukan di luar kehendak Bapa. Sebenarnya itulah yang harus terjadi dalam kehidupan orang percaya. Yaitu semua yang kita lakukan seharusnya itu adalah kehendak Bapa. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, engkau selalu mendengarkan aku. Bagus ya saudara ya. Tuhan bilang, engkau selalu mendengarkan aku. Bapa, engkau selalu mendengarkan aku. Saya mau langsung aplikasi sebelum kita masuk ke ayat yang kita masih renungkan sebenarnya. Apakah kita merasa Tuhan selalu mendengarkan kita? Apakah kita merasa Tuhan selalu mendengarkan kita? Mungkin Bapa tidak mendengarkan kita seperti Bapa mendengarkan Tuhan Yesus. Tetapi pasti dalam hati kita hari ini, pasti kita sangat yakin bahwa
Allah selalu mendengarkan kita. Sehingga pantas kalau kita berdoa dan berkata, aku mengucap syukur kepadamu Bapa, untuk begitu banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Aku mengucap syukur. Aku mengucap syukur karena hari ini kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Aku mengucap syukur karena hari ini. Karena hari ini Tuhan sedang mendengarkan kita. Setelah itu, dia berkata dengan suara keras, Lazarus, keluar. Dan dia suruh buka. Sekarang masalah Lazarus selesai. Masalah Lazarus selesai. Masalah Maria Marta selesai. Masalah mereka yang sulit sudah teratasi. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang melihat itu? Apa yang terjadi dengan orang-orang yang menyaksikan bahwa masalah Marta, Maria, dan Lazarus sudah selesai? Ayat 45. Kita akan bicara ayat 45 sampai ayat yang mulai dari 45 sampai 49 dan 55 sampai 57. 45 sampai 49 dan 55 sampai 57, karena di 50 dan 51 tentang Kayafas dan 54 itu tentang Tuhan Yesus. Banyak orang di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus. Mereka percaya padanya. Apa yang Yesus lakukan mereka percaya. Tuhan pernah katakan, jika engkau tidak percaya padaku, percayalah pada apa yang aku lakukan dari Bapa. Dan orang-orang itu percaya. Mereka percaya benar, saudara. Mereka sungguh-sungguh percaya pada Yesus. Mereka sungguh-sungguh percaya pada Yesus. Tetapi ada juga yang percayanya tidak ada percayanya. Mereka cuma melihat apa yang dilakukan Tuhan, cuma melihat saja, tapi mereka cuma mencari kesalahan Tuhan, atau mereka cuma melihat, mereka cuma jadi apa itu kalau sekarang netizen ya. Cuma jadi orang yang melihat lalu upload? Upload ya. Tapi ini mereka datang kepada imam-imam kepala dan bilang, apa yang harus kita buat? Orang itu melakukan mujizat. Mau apa sekarang? Dia melakukan mujizat dan banyak orang menjadi percaya. Ada orang yang percaya ketika Tuhan melakukan sesuatu, tetapi ada orang yang cuma foto-foto. Sekarang. Ada orang yang cuma lihat lalu lapor. Kita mau bikin apa nih buat dia? Apa yang kita mau buat? Saudara lihat itu. Apa yang harus kita buat? Ayat 47. Ya, itu ayat 46. Ada orang yang pergi kepada orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa telah dibuat oleh Yesus. Mereka cerita tentang apa yang Yesus lakukan. Mujizat. Mereka cerita. Dia bikin mujizat. Tapi lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil maka agama untuk berkumpul dan mereka berkata, langsung adakan rapat majelis. Ya, ini bagus banget ini kayak begini. Sebenarnya mudah-mudahan kita para pemimpin di BSD ini kalau ada sesuatu cepat rapat gitu. Apa yang mesti dibuat? Langsung rapat. Cuma ini negatif ini masalah. Jadi kita nggak boleh turut ini. Yang kita turuti adalah cepatnya mereka merespon sesuatu. Langsung rapat. Lalu bilang, apa yang harus kita buat? Sebab orang ini membuat banyak mujizat. Orang ini membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Ini bahaya kalau dia bikin mujizat. Kalau dia bikin mujizat, nanti orang-orang percaya padanya, Roma akan datang ambil tempat ibadah kita. Gimana ini? Nggak nyambung sebenarnya. Orang dia bikin mujizat, lalu orang percaya, apa urusan sama orang? Nggak ada hubungannya. Tuhan Yesus bikin mujizat banyak, kok mereka jadi takut, nanti orang datang ambil ini. Roma datang ambil ini, tempat ibadah kita.
Dan kalau Roma ambil tempat ibadah kita, bangsa kita juga diambil. Saudara, mereka takut itu kalau Yesus membuat mujizat. Padahal sudah dinubuatkan. Saudara ingat satu waktu Tuhan Yesus mereka bilang ini, Tuhan lihat ini gedungnya bagus sekali. Ini bait Allah ini. Tuhan bilang, kamu tahu tidak ada satu batu akan tersusun di atas batu yang lain. Semua akan hancur. Dan anak-anak Tuhan akan tersebar kemana-mana. Maksudnya orang-orang Israel. Tuhan sudah bilang itu, saudara. Tapi gak ada urusannya dengan mujizatnya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan sudah membuatkan, pasti terjadi. Kamu gak usah takut. Saya sudah bilang tadi malam juga kepada pemuda dan kepada jemaat. Oh, kalau kita takut ada penyakit sampar, ada COVID, ada segala macam. Tahu nggak Alkitab bilang apa? Pada saat itu adalah kesempatan bagimu untuk bersaksi. Itu Lukas pasal 21. Pada saat itu adalah kesempatan bagimu untuk percaya bahwa sehelai rambut di kepalamu pun Tuhan jaga. Tuhan melakukan mujizat bukannya datang pada Tuhan dan bilang pada Tuhan, terima kasih bukan bikin mujizat. Tolong jaga ini tempat ibadah ya. Tolong jaga bangsa ini ya. Alkitab sudah bilang. Tapi yang mereka lakukan, yang mereka takutkan adalah sesuatu yang beda dengan yang Alkitab katakan. Bahkan mereka menentang Tuhan. Hati-hati berarti kita ya. Kalau Alkitab sudah bilang sesuatu, percaya saja. Aku bersyukur kepadamu Bapa karena engkau selalu mendengar aku. Itu kata Tuhan Yesus. Mereka takut nanti akan tempat suci ini akan dirampas. Tempat suci ini akan dirampas. Setelah itu, mulai saya lihat di ayat 53, 55, pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Kenapa mereka jaga bait Allah? Karena di situ tempat mereka mengadakan pesta Paskah di Yerusalem. Jadi mereka jaga tuh bait Allah, abaikan Tuhan Yesus. Padahal Tuhan pernah bilang, rombaklah bait Allah ini dalam 3 hari aku akan bangun kembali. Yang dia maksud itu adalah tubuhnya. Itu sudah nanti saudara lihat dikatakan oleh Kayafas. Dikatakan oleh Kayafas di sini nanti kita bahas sebentar. Yaitu ayat 49 dan 50 sampai 51. Ya. Oh, sampai 52 malah. Saudara, mereka menyucikan diri sebelum Paskah itu dan mereka mencari Yesus sambil berdiri di bait Allah. Ini bait Allah, saudara. Bait Allah bukan jadi tempat bicara tentang kebenaran, tapi bait Allah menjadi tempat bicara tentang apa pendapatmu? Apa dia akan datang di sini? Kalau dia datang, kita tangkap. Tapi Yesus nggak datang. Mereka beri perintah kepada orang, cari tahu di mana dia ada. Mau Paskah, saudara. Mau hari raya Paskah. Di kepala mereka jaga bait Allah. Tangkap tuh Yesus. Mau hari raya Paskah. Cari di mana dia. Tapi mereka tidak dapat menangkap dia. Kenapa? Saudara ingat Tuhan bilang, waktuku belum tiba. Sesudah itu baru dia bilang, waktuku telah tiba. Aku menyerahkan nyawaku. Kalau dia tidak mau serahkan nyawanya, jangan kira ada orang dapat menangkapnya. Kalau Tuhan mau melakukan sesuatu, seperti Lazarus, sudah busuk 4 hari. Tuhan bisa lakukan sesuatu. Tidak ada orang yang dapat mencegah itu. Tidak ada. Ketidakpercayaan kita pun tidak dapat membuat Yesus berhenti melakukan kehendak-Nya. Bukankah Tuhan Yesus menangis? Itu yang sudah saya katakan minggu lalu. Bukankah Tuhan Yesus menangis? Kenapa? Bukankah masgul hatinya? Bukankah dia terharu? Kenapa? Karena aku sudah katakan kepadamu, aku kebangkitan dan hidup. Tapi kamu tidak percaya. Apakah Tuhan tidak membangkitkan Lazarus karena ketidakpercayaan mereka? Tidak. Tuhan bangkitkan. Bukankah banyak kali memang kita tidak percaya pada kata-kata Tuhan Yesus? Kita bungkus dengan logika yang baik. Padahal sebenarnya kita tidak percaya pada Tuhan. Bahkan bisa jadi di bait Allah kita bicara tentang itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kami berempat ini, ada di sini. Saya,
Ibu Yosi, Ariel, dan Nandi ya, dari tempat ini. Setiap ada di sini saya perhatikan Ibu Yosi. Dia selalu berdiri di situ dan menangis. Saya tanya kenapa? Kapan kita sama-sama di sini? Ini sama-sama. Bahkan ini dari Ambon bisa dengar, dari Manado bisa ikut, dari mana-mana bisa ikut dari situ. Salah kali kita. Ya, salah. Dan kalau ada masalah dalam pelayanan, itu pasti karena gembalanya tidak benar. Itu pasti karena gembalanya tidak benar. Saya bilang ke dia, itu pasti karena saya. Dan saya mau bilang pada Tuhan, Tuhan, saya mau bilang seperti Daud. Jatuhlah hamba-Mu di kuasa-Mu, supaya pelayanan ini berjalan. Tetapi saudara, kalau kita tidak percaya pada apa yang Tuhan katakan, jangan dikira kehendak Tuhan berhenti. Tidak. Jangan dikira kehendak Tuhan berhenti. Dan seorang hamba Tuhan seperti saya, seperti para penatua GABSD yang banyak sekali kekurangan. Banyak sekali kekurangan. Para hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan di GABSD yang banyak sekali kekurangan. Apakah Tuhan akan pakai? Ada banyak orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Tadi orang Israel. Mereka percaya pada Tuhan Yesus. Tapi ada yang tidak percaya pada Tuhan Yesus. Tetapi kehendak Tuhan pasti mesti terjadi. Saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh Kayafas. Ayat 49 sampai 52. Tetapi seorang di antara mereka yaitu Kayafas, imam besar, pada tahun itu berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa. Oke? Kamu tidak tahu apa-apa. Dan kamu tidak insaf. Perhatikan kata-katanya. Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf. Bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita binasa. Mendingan satu orang mati bagi bangsa kita daripada bangsa kita binasa. Kata-katanya ini kayak kata-kata sakit hati ya. Ya udah kita bunuh aja itu Yesus itu. Daripada bangsa kita binasa. Daripada nanti tempat ibadah kita diambil. Saya bahkan sempat bilang kepada para petinggi gereja Alkitab Anugerah, mutasi saya kalau memang GABSD terhambat pelayanannya karena saya, pindahin saya. Daripada rusak ini di sini. Begitu. Apa ini kayak ya Kayafas? Apa kayak Yunus? Buang saya di air supaya kamu selamat. Bukan seperti itu. Itu kalau saya sih ngomong mungkin karena patah hati kali. Apa kali gitu. Tapi dia bilang begini di ayat 51. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri. Ternyata bukan dari dirinya sendiri, saudara. Bukan kata Kayafas bilang begini, mendingan satu orang mati. Mendingan satu orang mati daripada bangsa kita lenyap. Oke? Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tapi sebagai imam besar pada tahun itu. Ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Jadi kata-kata yang dia katakan lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada bangsa kita seluruhnya binasa. Sebenarnya ia sedang bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Lebih berguna kalau satu orang itu mati. Saudara ingat yang saya katakan tadi, yaitu mereka akan merampas tempat suci kita, kata para orang Israel. Kalau saudara baca Daniel, nanti kita bahas di PA ya. Dibaca di Daniel, kitab Daniel, dia bilang ada satu waktu seorang yang tidak bersalah itu akan disingkirkan. Seorang yang tidak bersalah akan disingkirkan. Dia akan mati bagi bangsa itu. Yesus akan mati bagi bangsa itu. Dan bukan hanya bangsa itu saja,
tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Saudara, ketika mereka bangga dengan bait Allah, lalu Tuhan bilang, tidak ada satu batu pun di situ akan tersusun. Semua akan rata dengan tanah, dan anak-anak Allah akan tercerai-berai. Pada tahun 70, bait Allah hancur. Tahun 70 masih bukan 1970, bukan. 70. Bait Allah hancur. Orang Israel tersebar kemana-mana. Mereka dianiaya di bangsa-bangsa lain. Saudara ingat, Hitler bahkan membunuh mereka. Israel tersebar kemana-mana. Aku selalu rindu mengumpulkanmu. Seperti induk ayam yang rindu mengumpulkan anak-anaknya. Tapi engkau tidak mau. Itu kata Tuhan Yesus kepada orang Israel. Mereka takut tersebar. Padahal Tuhan sudah katakan mereka akan tersebar. Dan mereka hanya akan dapat dikumpulkan oleh Yesus. Kalau Yesus menyerahkan nyawanya, Dia akan mempersatukan mereka kembali. Bahkan orang-orang yang di luar bangsa Israel. Waktu itu mereka belum tahu itu memang. Mereka belum tahu bahwa ada bangsa-bangsa lain yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan akan ada satu rasul, Rasul Paulus bagi bangsa-bangsa lain. Waktu di sini belum tahu. Tapi sudah dikatakan dia akan mengumpulkan, mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Tahun 70 hancur mereka. Saudara boleh baca di sejarah. Bagaimana mereka teraniaya di mana-mana. Tetapi tahun 1948 mereka dikumpulkan lagi menjadi satu bangsa, sampai sekarang mereka ada di sana. Apakah itu sudah akhir? Belum, saudara. Mereka akan dikumpulkan dalam satu tempat yang namanya kerajaan Allah. Di situ mereka akan bersama-sama dengan Tuhan mereka. Mereka akan tinggal di sana. Sebelum itu akan ada penderitaan. Dan kita merasakan sekarang penderitaan-penderitaan itu. Belum penderitaan yang sesungguhnya. Belum murka yang sesungguhnya. Tapi tanda-tanda menjelang masa sengsara itu sudah ada sekarang. Inilah kesempatan bagimu untuk percaya pada Yesus. Bahwa rambut di kepalamu tidak akan jatuh tanpa pengetahuan Tuhan. Inilah saatnya kalau kita menderita di dunia ini. Tuhan memelihara kita. Karena apa yang Dia katakan senantiasa terjadi. Saudara perhatikan, saya baru katakan tadi. Tentang saya, tentang keluarga saya. Mungkin kami salah di sini melayani, sehingga pelayanan ini tidak maju. Tetapi kalau Tuhan mau pakai kami sekeluarga, saya bilang pada Tuhan, pakai Tuhan. Tapi saya tidak punya hak untuk bilang pada Tuhan, pakailah saya. Hanya karena kemurahan Tuhan saja. Semoga para hamba Tuhan Gereja Alkitab Anugerah BSD, para penatua juga mempunyai hati yang sama. Kalau kita mau dipakai Tuhan, hanya karena kemurahan Tuhan saja. Maka bekerjalah bagi Tuhan. Jangan cuma sibuk dengan mengurus seperti ini. Nanti bait Allah kita diambil. Nanti kalau selesai kontrak bagaimana? Gampang, saudara. Jangan juga ngomong. Cuman ngomong, pelayanan ini Tuhan punya, tapi saudara diam. Nggak boleh. Nggak boleh. Saudara perhatikan Kayafas. Orang jahat. Kayafas ini orang jahat. Imam yang jahat. Soni kali dia. Tetapi saudara perhatikan. Kayafas itu bernubuat. Saudara ingat Nebukadnezar? Saya baru bicara tentang eskatologi itu kan. Dia mimpi. Kepala dari emas, dada dari perak, perut dan pinggang dari perunggu, kaki dari besi, jari-jari dari tanah liat dan besi dicampur. Orang yang bukan Israel juga Tuhan dapatkan penglihatan, berikan penglihatan. Kayafas yang jahat juga Tuhan pakai. Nah, hati-hati ya saudara, hati-hati. Tuhan pakai Kayafas untuk bernubuat. Ternyata orang yang tidak percaya bisa dipakai juga ya. Ya. Seperti Kayafas. Dia dilibatkan dalam bernubuat, tapi dia binasa, saudara. Ada Yudas juga. Tuhan bisa menggunakan hal-hal negatif yang ada di dunia ini untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhan pakai Kayafas. Tuhan gunakan di Kayafas dan jabatannya sebagai imam besar dan dia bernubuat.
bahwa Yesus akan mati dan untuk bangsa itu, untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah. Tapi Kayafas orang jahat, saudara. Kok bisa ya orang jahat? Bisa ya orang jahat dipakai? Saudara, Tuhan menggunakan siapa saja untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Untuk menyatakan apa yang akan terjadi. Tuhan bisa pakai siapa saja. Tetapi kalau Tuhan memakai orang yang tidak percaya, ya, kalau Tuhan memakai orang tidak percaya, maka tidak berarti orang itu selamat. Kayafas dipakai Tuhan untuk menyatakan kebenaran, tapi dia tidak terlibat dalam kebenaran itu. Dia binasa. Dia binasa. Tuhan pernah katakan, kalau kamu suruh diam orang-orang anak Tuhan ini berteriak, maka saya bisa menyuruh batu-batu itu berteriak. Kalau jadi, saudara, Tuhan pakai Kayafas untuk menyatakan kebenaran sebenarnya. Tapi hati Kayafas adalah orang Israel tidak mau patuh pada kebenaran itu. Saudara masih ingat Matius 23? Dengarkan apa yang dikatakan oleh para ahli Taurat, tapi jangan ikuti kelakuan mereka. Tuhan juga bilang begitu tentang Kayafas dan teman-teman. Matius 23 kan? Yaitu bahwa, kamu dengar itu. Apa yang mereka bilang. Kamu dengar, tapi jangan turuti. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Jadi kursi Musa. Oke? Ayat 2 di Matius 23 tadi saya baca. Sebab itu, ayat 3, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Di mana itu mana terjadinya? Ini dikatakan oleh Kayafas. Orang yang salah, ya kan? Dia berdosa, salah dia, tapi Tuhan libatkan dia dalam mengatakan kebenaran walaupun dia binasa. Jadi ada banyak sekali orang yang tidak percaya atau ada banyak sekali hal yang terjadi di dunia ini itu dipakai Tuhan untuk mensukseskan. Saya menggunakan kata itu ya. Untuk mensukseskan rencana Tuhan. Tuhan pakai Pontius Pilatus, pakai Yudas, pakai keadaan itu supaya apa yang Tuhan lakukan terjadi. Tuhan tidak menahan Pilatus, Tuhan tidak menahan Kayafas, Yudas, tidak. Tapi Tuhan dapat menggunakan kesalahan-kesalahan itu untuk mencapai apa yang Dia kehendaki. Itu namanya kedaulatan Tuhan. Tuhan bisa pakai di keadaan sekarang COVID. Tuhan bisa pakai banyak sekali kekurangan para hamba Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ini yang terjadi dengan Kayafas. Kalau kita dipakai oleh Tuhan, itu saya katakan tadi. Saya bilang kepada Tuhan, kalau memang ini menghambat pelayanan, hamba jangan dipakai. Kalau nanti rusak ini pelayanan, nggak usah dipakai. Tetapi kalau Tuhan bermurah hati, kalau engkau masih bermurah hati kepada hambamu, kalau engkau masih bermurah hati kepada hambamu yang banyak sekali kekurangan ini, pakailah untuk hal-hal yang kecil, Tuhan. Pakailah untuk sesuatu yang mungkin tidak berguna bagi orang lain, tapi pakailah. Saya sangat menyadari dan kita pasti sangat menyadari bahwa kalau Tuhan memakai kita, kita tahu kita tidak layak. Jadi kalau kita dipakai Tuhan, itu hanya kemurahan Tuhan semata. Hanya karena kemurahan Tuhan. Makanya jangan abaikan kemurahan Tuhan, saudara-saudara. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara.
pemuda, sekolah anak-anak sekolah minggu, jangan abaikan kemurahan Tuhan. Karena Kayafas dipakai Tuhan. Dipakai tanda kutip ya. Untuk mencapai apa yang Tuhan mau. Pasti dikatakan dia akan mati untuk mengumpulkan bangsa-bangsa, mengumpulkan anak-anak Allah. Tapi baru diselesai mengatakan itu, mereka bilang, iya kebetulan ini. Oh dia pasti mati ya? Oh kalau begitu kita mati. Ya kan? Oh berarti dia pasti mati kan? Oke mari kita matiin aja. Mencoba menolong apa yang Tuhan kehendaki belum tentu benar. Karena mungkin bukan seperti itu yang Tuhan kehendaki. Dan itu yang terjadi dengan apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Ayat 53. Mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ dia tinggal bersama-sama dengan murid-muridnya. Yesus baru tampil melakukan mujizat. Lalu sesudah itu dia pergi. Kenapa? Dia pergi. Saudara, Matius 2, di sini kan ada Matius 26 ya. Saudara boleh lihat di situ. Matius 26. Dia pergi dari situ dan sebenarnya dia bersama-sama dengan murid-muridnya dan dia mengatakan ini kepada murid-muridnya di Matius 26 ayat 1 sampai 5. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan 2 hari lagi. Paskah dan anak manusia akan diserahkan. Yang menentukan itu bukan orang Israel cari Tuhan Yesus. Tetapi dia menyerahkan nyawanya. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Itu yang tadi, yang saudara baca di Yohanes pasal 11. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat untuk membunuh dia. Jangan waktu perayaan, banyak sekali strategi. Tapi kalau Tuhan bukan itu yang Tuhan mau buat saudara, mau pakai strategi tetap bengek apa juga nggak bisa. Saya sudah bilang tadi malam ke pengurus, daripada kita nanti ditanya-tanya kenapa BSD tidak punya tanah, gedung untuk gereja, ya kita beli tanah. Tapi tolong hati-hati, kalau bukan kehendak Tuhan, mungkin kita akan salah. Karena kalau kita dapat melayani Tuhan, itu hanya kemurahan Tuhan saja. Jangan coba-coba melakukan lebih dari yang Tuhan beri. Karena bisa bermasalah. Tapi kalau Tuhan suruh lakukan, lakukan saja. Dari mana kita tahu? Dari sini. Belajar strategi dari sini. Orang-orang Farisi melihat apa yang Yesus lakukan. Mereka menjadi marah. Datang pada imam besar Kayafas, dan Kayafas dipakai Tuhan untuk mengatakan kebenaran. Tapi karena hati mereka binasa, mereka tidak percaya itu. Mereka berpikir bagaimana cara supaya Yesus dapat dihilangkan dari muka bumi. Nggak bisa. Orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, ada yang percaya pada Yesus. Dan mereka bertahan terus percaya. Sampai kalau saudara perhatikan di Kisah pasal 2, mereka banyak yang percaya pada Tuhan Yesus. Mereka perlu diajar. Mereka perlu belajar. Mereka perlu diajar. Itu sebenarnya murid-murid membimbing mereka. Ketika ada banyak orang percaya pada Tuhan Yesus, maka tugas daripada murid-murid adalah membimbing mereka. Ini yang harus terjadi bagi kita di GABSD untuk para pelayan. Tuhan membuka jalan. Ada banyak orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus dari pelayanan ini, lewat Zoom ini. Dan tugas kita adalah melayani mereka. Kita harus melayani mereka. Itu saudara lihat di Kisah pasal 2 dan seterusnya bagaimana strategi pelayanan itu. Lalu Kayafas, orang yang jahat tapi duduk di kursi Musa. Alkitab bilang keturunan ular beludak. Alkitab bilang kamu bukan keturunan Abraham, tapi kamu keturunan ular beludak. Iblis adalah bapamu, itu kata Tuhan Yesus kepada Kayafas. Tapi Kayafas Tuhan taruh di mulutnya sesuatu yang benar. Yesus akan mati untuk mengumpulkan orang anak-anak Allah. Jadi saudara, orang Israel percaya pada Tuhan Yesus.
ada sebagian yang tidak percaya, ada orang tidak percaya, tapi Tuhan bisa pakai untuk menggenapkan kehendak Tuhan dalam dunia. Dan Tuhan Yesus bukan bodoh. Ketika dia dicari untuk dibunuh, dia menyingkir, tapi dia mendidik murid-muridnya. Dia bilang pada mereka, tidak lama lagi anak manusia akan pergi. Dan sesudah tiba waktunya, dia bilang, telah tiba saatnya. Aku bersyukur kepadamu Bapa, karena engkau mendengar. Saudara, jika sekarang kita adalah orang percaya pada Tuhan Yesus, semoga kita adalah orang-orang yang selalu menyadari kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Jikalau Kayafas yang jahat dipakai Tuhan walaupun dia binasa, bagaimana dengan anak-anak Tuhan yang sudah percaya pada Tuhan Yesus? Seharusnya jangan membuat Tuhan memakai orang tidak percaya untuk menggenapkan kehendak-Nya. Seharusnya dia pakai anak-anak Tuhan untuk menggenapkan kehendak-Nya dalam di dunia ini. Dan kitalah orang-orang itu. Ada banyak sekali kekurangan, saudara. Saya pribadi mesti mengakui itu. Saya tidak tahu, saudara. Pasti kita akan merasa tidak pantas saya melayani Tuhan. Tapi kita adalah orang percaya, saudara. Kita adalah orang percaya. Jangan sampai Tuhan menangis. Jangan sampai Tuhan terharu. Jangan sampai masgul hatinya. Karena kita tahu kebenaran. Tapi kita menjadi orang yang punya hati dan pikiran seperti orang tidak percaya. Jangan buat Tuhan Yesus menangis. Pergi keluar seperti Lazarus, bebas dari masalah. Dan bersyukur pada kemurahan Tuhan. Karena dia masih mau pakai kita. Apapun keadaan kita. Dunia ini akan dibentuk selalu dalam bentukan Tuhan. Untuk mencapai apa yang Tuhan kehendaki. Tetaplah bersyukur. Karena Tuhan bermurah hati. Mau memakai kita. Tetaplah bersyukur. Karena Tuhan yang menentukan langkah dunia ini. Tuhan yang menentukan langkah hidup kita. Bersyukurlah kalau Tuhan memakai kita. Tuhan Yesus menguatkan saudara. Jangan sampai setelah ibadah ini selesai, pikiran kita kembali lagi pada kemunduran. Tapi jadilah, tataplah ke depan, lihatlah Tuhan. Jangan balik lagi ke belakang, karena engkau akan jadi seperti tiang garam, seperti yang ibu-ibu renungkan. Engkau akan mati berdiri di situ, menghambat orang lain untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tetaplah bersyukur. Mari kita berdoa.